Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Nurdawan Renastrum dengan NIM 2105 1204076 dari kelas TIB angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open atau infrastruktur tertutup atau close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi, koneksi, jaringan nirkabel, atau jaringan wireless, atau kombinasi antara keduanya. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, network access control, dan security. Selain jaringan komputer, ada juga jaringan terdistribusi, yaitu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunak, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses dalam sistemnya. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Di sini kita bisa lihat gambar. Yang di sebelah kiri adalah jaringan terpusat dan yang di sebelah kanannya adalah jaringan terdistribusi. Contoh gambar jaringan terdistribusi. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN, personal area. Contohnya adalah Bluetooth dan IRDA. Yang kedua adalah LAN, local area network. Biasanya komputer susun masih dalam satu kelas, contohnya seperti lab komputer. Yang ketiga MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan satu kota wilayah. Yang ketiga WAN atau Wide Area Network, jaringan yang telah mendunia atau internet. Data center. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Internet terhubung ke seluruh dunia. Jumlah data banyak, jumlah komputer yang terhubung tidak terbatas. Intranet terhubung ke satu institusi, jumlah data tidak banyak, jumlah komputer yang terhubung terbatas. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Infrastruktur atau manajemen diperlukan setidaknya sebuah access point sebagai pengatur traffic network. Topologi ini cocok digunakan untuk menjangkau WLAN yang sedang atau besar. Ad hoc atau on management tidak diperlukan access point. Setiap dokumen dapat terhubung secara peer-to-peer. Topologi ini cocok untuk menghubungkan beberapa buah komputer saja. Berikutnya adalah contoh gambar ada topologi jaringan. Ada topologi bus, topologi tree atau hierarchical, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi extended star. Di sini topologi bus. Kelebihan topologi bus, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah, hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation klien yang lain. Proses sending atau mengirim, receiving atau menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrak data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi star. Kelebihan topologi star, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain.
bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini sudah mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan biasa dibilang cukup mahal. Yang berikutnya, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyak titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrak data. Topologi main. Kelebihan topologi main, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan data yang tabrakan atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi MENS, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang berikutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan perkabelan adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Kamu bisa menggunakan beragam perangkat menjadi satu tanpa menggunakan kabel dinilai membantu memudahkan dan membuat transmisi data lebih efisien. Jaringan nirkabel atau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Kemampuan jangkauan jaringan nirkabel pun sangat beragam. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Unicast adalah metode pengiriman pada IP4 yang konsepnya point-to-point atau one-to-one. Jadi paket yang dikirim hanya diterima oleh satu host. Analoginya adalah seperti topologi di atas. Ada PCO, PC1, PC2, PC3, PC4 yang berada dalam satu segmen jaringan. Lalu ada dua PC yang sedang berkomunikasi, contohnya PCO dengan PC1. PC selain PC0 dan PC1 tidak dapat mengetahui apapun ikut berkomunikasi. Multicast atau metode pengiriman pada IPv4 yang memiliki konsep one-to-many atau multicast menggunakan IP 224.0.00 sampai 239.255.255.255 dapat kita analogikan pada PC0, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Lalu PC0, PC1, dan PC2 sedang berkomunikasi tanpa diikuti oleh PC3 dan PC4. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang pelatih memberikan instruksi kepada pemain tanpa diketahui oleh tim lawan. Broadcast adalah salah satu metode pengiriman di IPv4 yang memiliki konsep one to everyone, merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh semua host dalam jaringan yang sama. Jika salah satu host yang mengirim paket secara broadcast, maka setiap host yang aktif di segmen jaringan yang sama akan meresponnya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.